Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Baik, kita di pagi hari ini akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah lalu. Ya, berkenaan dengan al-khobar, ya, masih dalam berkenaan dengan al-khobar. Di minggu yang lalu kita mempelajari al-khobar bil idhofah, yaitu tepatnya idhofah ila ismin zahir, ya. Idhofah itu kalau dalam bahasa Indonesianya ini sebagai murojaah aja ya, mengulangi pelajaran sambil mengulangi pelajaran ya. Idhofah itu kata majmu', contoh misalnya rumah, sakit, kepala, sekolah. Nah itu dia dalam padanannya dalam bahasa Indonesia itu seperti itu ya, itu idhofah. Nah idhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu selalu barisnya kasroh, baik kasrohnya satu atau kasrohnya dua. Kalau kasrohnya satu namanya kasroh, kalau namanya dua namanya kasrotain, ya. Nah isim zahir itu ringkasnya ya, selain isim domir, ya, isim selain isim domir. Jadi selain isim domir itu namanya isim zahir, ya. Nah isim domir itu adalah kata ganti orang, dia, saya, kamu, mereka, kalian, kami, dan sebagainya. Itulah isim domir. Nah selain itu ya, maka dikatakan dengan isim zahir. Contohnya ya, kita buat saja buku ustad. Nah ustad di situ itu isim zahir. Nah kalau buku mu-nya di situ adalah isim domir. Nah yang kita pelajari di minggu lalu itu idhofah kepada isim zahir. Makanya contoh misalnya kayak tadi buku ustad. Nah itu idhofah kepada isim zahir. Nah, adapun kalau misalnya contoh kepada isim domir, bukunya, bukumu. Nah, itulah contohnya, ya. Nah, isim zahir itu intinya adalah dia bukan isim domir, ya. Nah, taib, cukup itu aja. Nggak usah Ustaz panjang-panjangin lagi ya penjelasannya. Taib, langsung saja, ya. Nanti kalau untuk lebih lanjutnya silahkan antum rujuk ataupun silahkan lihat kembali apa yang udah Ustaz jelaskan di minggu lalu. Dengarkan lagi rekaman Ustaz tentang penjelasan idhofah ila ismin zahir. Ya, nggak perlu Ustaz penjelasannya panjang-panjang lagi karena materi hari ini bukan itu yang mau disampaikan. Itu adalah materi yang udah lalu ya. Maka sekarang fokuskan perhatian antum pada apa yang akan Ustaz sampaikan di hari ini. Tentang judulnya adalah idhafatun ila dhamirin. Idhafatun ila dhamirin. Ya, idhafah kepada dhamir. Nah, dhamir tadi seperti yang Ustaz jelaskan. Mu, kamu, nya, ya seperti itu nanti ya. Mereka, nah itu. Perhatikan sini, kita baca contohnya. Al-amsilah. Zalika baiti, zalika mizya'uka. Huwa waliduka, tilka madrasati, hadhihi haqibatuka, ya, hiya ummuki. Ya, itu contohnya. Kemudian masih ada di halaman selanjutnya contoh Ahmadu ustaduhu, tilka sayyaratuha, Fatimatu mudarrisatuhu, dzalika sahibuha. Baik, kita baca artinya di sini. Ma'nal mufradat, haqibatun artinya tas, walidun ayah, sahibun teman, ya. Nah tengok di sini, ya yang berbaris sukun ini kalau nanti di depannya ada kata misalnya kitabun, maka kitabunnya banyak itu nanti dirubah menjadi baris kasroh. Kenapa? Karena baris yang paling cocok dengan ya sukun adalah baris kasroh. Makanya nanti kalau misalnya kitabun jumpa dengan ya ini domir ya di sini ya. Ya, ka, ki, hu dan ha ini akan menjadi
domir. Inilah yang nanti domir. Dah, ya, ka, ki, hu, dan ha, inilah nanti yang menjadi mudhafun ilaihnya. Mudhafun ilaihnya. Nah, kita balik ke pembahasan ya ini ya. Jadi kalau misalnya ku, ya ini artinya ku. Jadi kalau misalnya kita tambahkan di depannya ada kata kitabun, ya, kalau tambah ada ya sukun ini jadi bukuku. Nah, gimana kalau kita gabungkan kitabun dengan baris ya ini? Jadinya bukan kitabun ya sukun, bukan. Banyak kita rubah menjadi baris kasroh, jadinya kitabi. Nah, contoh misalnya kita buat kata apa misalnya kursiyun, kursiyun tambah ya jadinya kursiyi. Contoh misalnya apa, baitun jadinya baiti. Nah, seperti itu cara membuatnya. Misalnya lagi apa kata, misalnya maktabun jadinya apa, maktabi. Nah, itu kalau kepunyaan saya, itu khusus untuk kepunyaan saya. Huruf akhirnya di baris kasrohkan sebelum bertemu dengan huruf ya baris sukun ini, yang artinya punya saya. Oke, selanjutnya ka, itu mu l, artinya mu laki-laki. Bukumu, kitabuka, kelasmu, fasluka, rumahmu, baituka. Nah, mu-nya di sini harus dia laki-laki. Kalau dia perempuan jadinya ki. Kitabuki, baituki, fasluki. Hu itu artinya kepunyaannya, nya-nya itu laki-laki. Baituhu, kitabuhu, ya. Kemudian misalnya lagi apa, qalamuhu, ya. Selanjutnya ada yang untuk perempuan, misalnya baituha, kitabuha, babuha, ya. Nah, keterangan kita baca di sini. Idhafah ila dhamir dalam bahasa Indonesia sama dengan kata ganti empunya, atau artinya miliknya, kata ganti pemiliknya, itu arti empunya, ya. Misalnya bukuku, bukumu, bukunya. Maka yang dimaksud dengan al-khobar bil idhafah ila dhamir ialah bahwa khobar dalam kalimat terdiri dari dua kata. Yang pertama mudhaf, yang kedua adalah dhamir yang menjadi mudhaf ilaihnya. Untuk lebih mudah memahaminya, uraian di atas, perhatikan skema di bawah ini. Lihat di sini. Ini antum lihat di sini. Dzalika mizya'uka. Mizya' tadi artinya apa? Radio. Mizya' itu artinya radio. Berarti dzalika mizya'uka artinya itu adalah radiomu. Ya, itu artinya. Dzalika mizya'uka itu adalah radiomu. Lihat di sini kata dzalika itu mubtada. Mizya'uka itu adalah khobarnya. Jadi mizya'uka di sini adalah khobar. Namun khobarnya itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, namanya juga bahasan kita adalah khobar bil idhofah. Khobar bil idhofah itu pasti bentuknya itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Namanya idhofah, nggak mungkin dia cuma satu huruf, nggak mungkin dia cuma satu kata, afwan. Nggak bisa dia misalnya dzalika mizya'un, nggak bisa. Itu bukan bil idhofah. Namanya idhofah itu minimal dia dua kata, ya. Dzalika mizya'uka. Jadi mizya' itu posisinya mudhaf, ka-nya itu mudhaf ilaih. Nah, ka-nya itu posisinya mudhaf ilaih, namun sebenarnya dia adalah dhamir. Ya, Ustaz ulangi, antum biar paham. Kalau nggak paham nanti silakan tanya Ustaz selesai pelajaran ini. Dzalika itu mubtada. Mizya'uka ini adalah dua kata sebenarnya. Kata yang pertama adalah mizya' yang ditambah dengan ka. Ka ini adalah dhamir yang posisinya sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan kata mizya' adalah mudhaf. Gabungan dari mudhaf dan mudhaf ilaih, yaitu kata mizya' dan dhamir ka, adalah khobar untuk kata zalika yang menjadi mubtada. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Tilka sayyaratuha. Tilka sayyaratuha. Tilka di sini adalah mubtada. Sayyaratuha ini adalah gabungan dari dua kata, yaitu sayyaratun dan ha. Nah, sayyaratun dan ha ini menjadi khobar bagi kata tilka. Nah, sayyaratun itu menjadi dia mudhaf, sedangkan ha itu adalah
mudhaf ilaih. Gabungan dua kata sayyaratun dan ha menjadi khobar. Bisa dipahami sampai di sini ya? Baik. Nah, kita baca di sini. Domir ada juga yang menyebutnya dengan isim domir. Nah, pengertian kedua istilah tersebut sama. Iya. Jadi antum jangan bingung. Domir dan isim domir itu adalah sama. Isim domir adalah selain isim zohir. Isim zohir adalah selain isim domir. Ingat, isim domir itu untuk menunjukkan si orangnya, menunjukkan orangnya. Misalnya bukuku, bukumu, bukunya, buku mereka. Itulah dia isim domir. Selain itu adalah isim zohir. Bisa dipahami ya? Baik. Kita lihat di sini ada tadribat. Antum lihat di sini ada kata tilka. Lihat di sini. Tilka jami'atu Muhammadin. Nah, lihat di sini. Ya. Tilka tilka madrasatu Zaidin. Tilka haqibatu Hindin. Ya. Tilka sayyaratu mudarrisatin. Iya. Nah, ini sebenarnya nggak ada barisnya. Sebenarnya kalau kita belajar seperti biasa, ini akan Ustaz suruh antum untuk membarisinya ya. Namun karena kondisi tidak memungkinkan, maka ini akan Ustaz bacakan. Muhammadun Ustadzu Aliyin. Muhammadun sahibu Zaidin. Muhammadun walidu Asidin Usaidin. Afwan. Muhammadun walidu Usaidin. Muhammadun mudiru madrasatin. Ya, lihat sini selanjutnya. Ahmadu sahibuhu. Nah, ini nomor 1 ya, beserta apa yang ada di dalam kotaknya, sama halnya dengan nomor 2 dan apa yang ada di dalam kotak di sampingnya. Inilah contoh dari idhofah bismin zahir. Ya, idhofah ila ismin zahir. Nah, sedangkan untuk yang kedua, ini contoh dari idhofah bidomir atau idhofah bismi domirin. Nah, contohnya Ahmadu sahibuhu, Ahmadu sayyiduhu, Ahmadu ustaduhu, Ahmadu waliduhu, anti ummuha, anti khadimatuha, anti ustadzatuha, anti qarinatuha. Taib. Bisa dipahami apa di sini ya? Kita baca artinya. Sayyid itu artinya majikan atau tuan. Khadimah artinya pelayan, qarina artinya teman. Lihat di sini ada tamrinat, ya, tamrinat. Lihat di sini ulangan. Bedakanlah isim khabar bil idhofah ila ismin zahir dan khabar bil idhofah ila ismin dhamir pada kalimat-kalimat di bawah ini. Antum lihat di sini ya. Nah, ini lihat di sini. Ahmadu talibun al-jami'ah. Kemudian huwa walidi. Ini antum barisi ya, kalau nggak tahu antum tulis dulu di buku, antum barisi setelah itu. Ahmadu talibul jami'ati, huwa walidi. Fatimatu mudarrisatul madrasati, hiya ummu Zaidin. Zaidun sahibuka, Zainabu tilmizatuhu, hiya ummu waladin. Khadijatu sukanu badawiyin, zalika kitabuha al-ustadzu walidu Aisyata. Ya. Nah, yang pertama ini antum disuruh untuk membedakan ya, latihan nomor 1, disuruh antum membedakan idhofah ila ismin zahir dan khabar ya bil idhofah ila ismi dhamirin. Jadi antum harus menguasai pembahasan tadi, barulah antum bisa menjawab ini dengan benar. Ya, arti katanya antum silakan baca sendiri. Saya jelaskan langsung ke soal yang nomor 2. Perhatikan di sini. Ini latihan bagi antum ya. Antum nanti kumpul di hari Sabtu. Antum silakan kumpul jawaban terakhir di hari Afwan, bukan di hari Sabtu ya. Antum kumpul nanti di hari Sabtu sebelum Isya. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Buatlah 5 jumlah ismiyah yang khobarnya terdiri dari idhofah ila ismin zahir. Jadi antum harus tahu dulu apa itu jumlah ismiyah. Ini udah usah jelaskan jumlah ismiyah.
Di banyak pertemuan udah Ustadz murojaah, udah Ustadz ulangi juga penjelasan tentang jumlah ismiyah. Jadi kalau belum paham silahkan dengarkan kembali kajian Ustadz tentang jumlah ismiyah. Nah, yang jadi soalnya adalah buatlah 5 jumlah ismiyah. Nah itu yang khobarnya, lihat di sini, poinnya di sini. Khobar dari jumlah ismiyah itu terdiri dari idhofah ila ismin zahir. Jadi harus ada 5 isim zahir. Tidak boleh antum mencomot jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 10 di nomor 1 ini, nggak boleh. Kalau ada yang sama akan Ustaz anggap dia tidak mengerjakan. Kemudian yang nomor 3, buatlah 5 jumlah ismiyah yang khobarnya terdiri dari idhofah ila ismin dhamir. Itu soal nomor 3. Baik. Nah, ya. Saya rasa sekian untuk pembahasan kita. Taib, ya. Afwan ya, ternyata masih ada sisa waktu. Jadi akan Ustadz jelaskan sedikit judul selanjutnya ya. Nah, latihannya tetap dikerjakan. Latihannya itu saja, tidak ada tugas lain. Namun Ustadz akan melanjutkan ke pembahasan kita yang selanjutnya, judul yang selanjutnya ya. Ad-darsul khamis al-mubtada bismil isyarah wal musyar ilaih. Nah, kalau di judul sebelumnya bahasan kita adalah khobar ya. Khobar yang pertama, khobar bil jar wal majrur. Kemudian khobar bil mudhaf, al khobar bi az-zarfi al makan. Ya. Yang pertama khobar bil jar wal majrur, kemudian al khobar bi dzarfil makan. Kemudian judul yang barusan al khobar bil idhofah, al khobar bil idhofah. Yang khobar bil idhofah ini terbagi jadi 2 ya, al idhofah ila ismin zahir dan al idhofah ila ismin dhamirin. Nah, itu silakan antum rujuk semua, silakan antum dengar kembali apa yang udah Ustaz jelaskan sekiranya antum belum memahaminya dengan baik. Baik, kita masuk ke yang selanjutnya. Al-mubtada bismil isyarah wal musyara wal musyari ilaih. Hadza dzalika hadhihi dan tilka. Mubtada dengan isim isyarah dan musyar ilaih. Nah, di pertemuan yang lalu bahasannya adalah khobar beserta bentuk-bentuknya. Di pertemuan kali ini ya, judul pembahasan kita adalah mubtada. Kita baca ya. Al-amsilah. Hadzal walidu karimun. Hadzal ustadzu mahirun. Hadzal manzilu kabirun. Hadzal baitu wasi'un. Hadhil bintu jamilatun. Hadhil fatatu muti'atun. Tilkal jami'atu kabiratun. Tilkal mudarrisatu mahiratun. Makna al-mufradat. Antum perhatikan ya, makna al-mufradat. Al-manzil artinya rumah. Kemudian ada kata al-fatatu artinya gadis. Kemudian ada kata muti'atun artinya taat. Kemudian ada kata jamilatun artinya cantik. Ya, kita lanjut. Keterangan, perhatikan di sini. Perhatikanlah kalimat hadzal ustadzu mahirun pada contoh di atas. Kata hadzal ustadz ya, pada kalimat itu adalah mubtada. Jadi hadzal ustadz itu mubtada yang terdiri dari 2 kata, hadza dan ustadz. Kata hadza adalah isim isyarah dan ustadz adalah al-musyar ilaih. Ingat ya. Jadi kalau misalnya ada kata hadza, kata hadza dan kawan-kawannya itu namanya isim isyarah. Nah, yang ditunjuk dengan kata hadza atau kata setelah hadza, dzalika, tilka dan setelahnya dan macam-macamnya itu, kata-kata setelah isim isyarah itu namanya musyarun ilaih. Harus diingat itu ya. Kalau ada isim isyarah maka ada al-musyar ilaih. Ingat itu. Jadi, nah kita lanjutkan. Kalimat hadzal ustadzu mahirun bila dibuat skemanya adalah sebagai berikut. Antum perhatikan sini. Hadza itu isim isyarah. Kemudian ada kata al-ustadz. Jadi al-musyar ilaih. Gabungan 2 kata ini posisinya adalah mubtada. Sedangkan kata mahirun adalah khobarnya. Oke, kita lihat.
Isim isyarah adalah kata tunjuk. Nah, haza ini namanya isim isyarah. Al-musyar ilaih artinya yang ditunjuk. Nah, isim isyarah harus sama jenisnya dengan al-musyar ilaihnya. Nah, ini kan seperti yang Ustaz jelaskan kemarin. Haza qalamun. Haza itu dipakai untuk menunjukkan benda yang dekat dengan kita, yang bentuknya muzakkar. Kalau bendanya muannas gimana? Maka isim isyarahnya juga harus bentuknya muannas. Contohnya misalnya hadhihi madrasatun. Maka tidak boleh kita katakan hadhihi qalamun, salah, atau hadza madrasatun. Ini menyalahi kaidah namanya, ya. Baik. Isim isyarah harus sama jenisnya dengan al-musyaru ilaihnya. Bila al-musyar ilaihnya mudzakkar, maka isim isyarahnya juga mudzakkar. Begitu juga bila musyar ilaihnya muannas, maka isim isyarahnya juga muannas. Perhatikan perbedaan penggunaan pada kalimat di bawah ini. Hadza ustadzun kabirun. Nah, ini antum perhatikan ini. Baik ya, karena waktu kita udah habis nih, dan ini materinya ini agak sulit membedakan dua kalimat ini. Maka kalau Ustadz buru-buru menjelaskannya, takutnya nanti antum nggak paham. Jadi kita tutup pelajaran kita hari ini, ya. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.